Hai Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, pada hari ini saya ingin berbagi informasi kesehatan terkait dengan gejala awal seseorang mengalami diabetes dan juga resistensi insulin. Nah, gejala-gejala yang saya paparkan ini tidak selalu mutlak seseorang tersebut mengalami diabetes ya, tapi kamu juga perlu memeriksakan kadar glukosa darah kamu dan juga HbA1c untuk memastikan apakah kamu mengalami diabetes dan juga resistensi insulin. Berikut adalah tabel kriteria diagnosis diabetes mellitus berdasarkan hasil laboratorium, gula darah puasa, kemudian gula darah 2 jam postprandial, dan juga HbA1c. Berbeda-beda ya untuk kategorinya, mulai dari nilai hasil normal, kemudian prediabetes, dan juga diabetes. Nah, teman-teman bisa untuk acuan ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau cek, dilihat untuk hasilnya apakah kamu masih normal atau sudah mulai mengalami prediabetes. Oke, yuk kita simak videonya aja ya. Insulin merupakan hormon dari pankreas yang merupakan zat utama dalam pengelolaan kadar gula darah. Saat kita makan, kadar gula darah kita akan naik. Kemudian, insulin akan dikeluarkan ke pembuluh darah. Insulin ini menyebabkan sel otot dan lemak menyimpan glukosa serta memaksa proses konversi gula menjadi energi. Semakin tinggi kemampuan insulin seseorang dalam menurunkan kadar gula darah, maka akan semakin sensitif tubuhnya terhadap insulin. Nah, jika sensitivitas insulin ini menurun guys, maka dapat menyebabkan resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini adalah kondisi di mana sel-sel kita tidak dapat lagi menerima gula dan insulin dari darah. Resistensi insulin ini jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi prediabetes dan akhirnya dapat berkembang lagi menjadi diabetes mellitus. Resistensi insulin ini dapat disebabkan karena selama beberapa tahun kita mengkonsumsi makanan tinggi gula atau terlalu banyak makan. Pada tahapan resistensi insulin ini seringkali belum terdeteksi ya pada pemeriksaan tes gula darah kita. Karena tubuh dapat mengkompensasi dengan memompa pengeluaran insulin yang lebih. Sehingga disarankan untuk melakukan pengecekan HbA1c untuk mengetahui sensitivitas insulin kita. Nah, tes HbA1c ini merupakan tes darah untuk mengevaluasi kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Kadar HbA1c dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk deteksi dini resistensi insulin. Sehingga pada video kali ini, saya akan membagikan kepada Sobat Sehat tentang tanda dan gejala awal seseorang mengalami resistensi insulin dan diabetes. Yang pertama yaitu mudah merasakan lelah setelah makan. Biasanya ditandai dengan seseorang tersebut setelah makan, kemudian tidur atau istirahat. Terlalu banyak makan, terutama gula sederhana atau makanan minuman manis, maka akan terjadi lonjakan gula dengan cepat, yang diikuti oleh penurunan secara cepat, sehingga akan mudah terasa lelah. Namun, pengidap diabetes tetap dianjurkan untuk olahraga ya, karena untuk mengontrol kadar gula darahnya. Gejala selanjutnya atau yang kedua adalah mudah timbul bisul atau jerawat. Hal ini dapat disebabkan karena kadar gula darah kita yang tinggi. Semakin tinggi gula yang kita makan, maka jerawat kita akan makin bertambah guys. Nah, gula darah yang tinggi ini akan membuat kulit kita lebih rentan terhadap bakteri, infeksi, virus, yang dimana hal ini disebabkan karena imun sistem kita yang menurun akibat gula darah kita yang tinggi. Kemudian, gejala selanjutnya atau yang ketiga adalah mudah merasakan lapar. Ketika gula darah kita tidak dapat diatur dengan baik, maka kita akan sering merasakan mudah lapar dan memiliki keinginan makan sepanjang waktu. Kemudian gejala yang keempat adalah bintik atau bercak atau flek hitam pada kulit. Contoh yang sering terlihat adalah pada tengkuk leher, siku tangan, siku kaki, ketiak, dan juga selangkangan. Kondisi ini terjadi ketika sel kulit kita bereproduksi dengan cepat karena terlalu banyak insulin di dalam darah karena tingginya kadar glukosa darah kita. Lalu, gejala yang kelima adalah kulit sering terasa gatal.
Nah, seseorang dengan diabetes akan merasakan kulitnya kering dan juga mudah gatal. Hal ini dikarenakan rusaknya pembuluh darah dan suplai gizi kita ke kulit. Lalu gejala selanjutnya adalah kurang fokus dan mudah lupa. Nah, ini gejala yang unik ya. Ternyata diabetes juga dapat menyebabkan seseorang itu mudah pikun, guys. Jadi tingginya kadar gula darah kita juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan fokus dan lupa setiap hari. Hal ini dikarenakan terlalu banyak gula dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah kita di otak. Hal ini juga dapat disebabkan karena tingginya level kortisol dan juga stres. Kemudian gejala selanjutnya adalah perut buncit atau obesitas. Nah, ketika kita makan dalam jumlah banyak dalam beberapa waktu yang lama, maka tubuh kita akan mengubahnya menjadi sel lemak yang disimpan untuk digunakan menjadi energi pada waktu yang akan datang. Hal ini menyebabkan berat badan seseorang bertambah dan terbentuk lemak pada area perutnya. Tingginya makanan konsumsi manis juga dapat menyebabkan sulit merasakan kenyang yang akhirnya akan meningkatkan asupan dan meningkatkan berat badan seseorang, contohnya seperti ukuran lingkar pinggang kita yang naik. Seseorang dikatakan obesitas ya guys, jika lingkar pinggangnya pada wanita adalah lebih dari 80 cm dan juga pada laki-laki adalah lebih dari 90 cm. Nah, coba cek ukuran lingkar pinggang kamu ya. Lalu gejala selanjutnya adalah penglihatan yang menurun. Penglihatan menjadi mudah ngeblur atau kabur ya guys. Seseorang yang mengalami diabetes akan mudah kehilangan fokus terhadap apa yang dilihat. Hal ini dikarenakan sel kita tidak lama menerima insulin dan glukosa dengan benar, yang menyebabkan lensa mata membengkak dengan cairan sehingga pandangan mata menjadi kurang jelas atau mudah ngeblur. Kemudian gejala selanjutnya adalah tidur kurang nyenyak dan juga sering pipis di malam hari. Gejala awal dari diabetes salah satunya adalah sering pipis di malam hari ya guys. Mengapa pada orang diabetes sering merasakan kencing? Jadi pada orang normal guys, biasanya ginjal akan menyerap glukosa diikuti dengan penyerapan air. Nah, sedangkan pada penderita diabetes, kadar glukosa darah yang sudah meningkat memungkinkan tubuh kita itu tidak mungkin menyerap ulang glukosa, yang akhirnya air yang melewati ginjal itu menjadi lebih banyak. Nah, itu tadi ya teman-teman, gejala-gejala dari seseorang yang mengalami resistensi insulin dan juga diabetes mellitus. Jika kamu mengalami salah satu dari gejala tersebut di atas, maka pencegahan yang perlu dilakukan agar tidak berkembang menjadi diabetes adalah yang pertama, konsumsi asupan karbohidrat secukupnya dan batasi makanan dan minuman manis atau yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Contohnya seperti soda, teh manis, biskuit, crackers, dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak cuma karbohidrat ya, tetapi asupan lemak dan protein pun juga jangan berlebihan. Karena jika semua asupan makan kita berlebihan, akan tersimpan menjadi lemak yang mengakibatkan tadi ya, obesitas, dan obesitas sendiri akan beresiko mengalami diabetes. Kemudian, tips yang kedua adalah konsumsi cukup serat untuk mencegah kondisi tubuh mudah lapar dan juga dapat mengontrol kestabilan dari gula darah. Lalu, tips yang ketiga adalah tambahkan bumbu-bumbu seperti kayu manis, kemudian kunyit, jahe pada olahan masakan kita. Karena dapat membantu pankreas untuk membuat insulin dan juga membantu glukosa darah masuk ke dalam sel kita. Kemudian tips yang keempat atau yang terakhir adalah stop atau berhenti makan snack berlebihan di antara waktu makan. Hal ini untuk menjaga hormon insulin kita tetap normal dan memperbaiki kontrol gula darah kita. Oke teman-teman, itu tadi gejala-gejala dari seseorang yang mengalami diabetes dan tips-tips pencegahan agar tidak menjadi diabetes. Semoga bermanfaat ya. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar di bawah ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.